waktu Miss Dian dulu ngajar saya, yang saya ingat dari Miss Dian adalah cerita kehidupan Miss Dian, bukan kimianya. Kenapa muncul istilah pahlawan Ya. tanpa tanda jasa? Karena memang pekerjaan menjadi guru itu tidak cuma sekedar Mhm. menyiapkan anak didik Mhm. untuk Mhm. pandai, Mmm. menjadi pandai, Mmm, punya mmm. knowledge yang baik, Iya. tapi yang paling berat, yang paling challenging-nya itu Mhm. adalah menyiapkan anak didik untuk punya karakter yang Mhm baik. mhm. Jadi artinya, Mhm. masa depan suatu bangsa itu benar-benar ditentukan oleh seberapa dedicated guru, seberapa Ya. passionate guru, seberapa Ya. compassionate guru terhadap Ya murid-muridnya. ya. Itu Bagi kalau seorang di luar BINUS guru mungkin ya Ibu Mas Dian, Haris ya. ah hah, ah hah. Kalau guru-guru yang honorer itu memang pahlawan tanpa tanda jasa, kalau di BINUS itu pahlawan dengan jasa. Karena kita dihargai sungguh ini sama BINUS ya. Oke. Dan ya tugas kami yaitu kalau menjadi konseling itu ya mendengarkanlah, menjadi telinga buat mereka dan juga Mhm. memberikan hati kita bahwa kita peduli. Baik, kita ngobrol santai aja bahwa hari ini kedatangan seorang guru yang tidak biasa, karena pasti ada cerita-cerita yang menarik yang belum pernah diceritakan. Hari ini di Binus Podcast akan hadir yaitu seorang guru yang memberikan inspirasi buat kita semua. Ada Ibu Dian atau biasa dipanggil Miss Dian. Apa kabar Bu Dian? Baik, puji Tuhan Mas Haris. Luar Baik biasa, ya. sehat. Iya, ini posisi katanya tidak di Jakarta ya, di Jogja katanya. Di Wah, apa Jogja kabar sudah 1 Jogja? tahun. Oh Jogja gitu. masih asri karena ini saya tinggal di daerah agak lereng utara ya, dekat Ah Merapi. hah, Jadi, ah hah. ya menyenangkan, oksigen berlimpah, tidak seperti di Bekasi ya. Gitu ya. Wow, tepatnya di mana Jogjanya? Saya di Kabupaten Daerah. Sleman, tapi kalau Mas Haris tahu daerah Oh. Pakem, nah itu Ya ya. sebelahnya Pakem itu ada yang disebut Kecamatan Turi. Nah, rumah saya di situ. Ah hah. Oh, oke oke, itu daerah dingin loh. Betul, betul sekali, daerah dingin. Jadi rumah Aduh. nggak perlu pakai AC untuk kita Nggak perlu bekerja. pakai AC ya. Gimana keluarga sehat juga di sana, Miss Dian? Betul. Keluarga sehat juga di sana? Sehat, puji Tuhan, Ibu Oke. sehat, anak-anak juga sehat. Oke, situasi pandemi apakah, mengurangi atau mengurungkan atau ya jadi pesimis atau ada semangat lain nih di pandemi ini, gimana Wah, di sana? kalau saya boleh melihat pandemi ini Mas Haris itu kayak Ah hah. musibah tapi yang membawa berkah buat saya. Oh ya? Karena Ah hah. saya dari dulu tuh pengen sekali bisa bekerja, karena saya merantau itu sejak tahun 2003 Mas Haris. Oke Jadi, oke. harapan saya itu selalu ingin pulang ke rumah, bekerja Ah dekat dengan hah, orang tua, dekat dengan ah hah, anak-anak, dan karena ah hah. pandemik ini saya diberi kesempatan bekerja di rumah bersama ibu saya dan anak-anak saya. Jadi saya bilang ini adalah wabah yang membawa berkah lah. Malah yang bawa berkah ya. Waduh, ya akhirnya dekat dengan keluarga gitu ya, dan juga yang tadinya merasa jauh dan akhirnya kita didekatkan gitu ya. Saya sepakat dengan apa namanya, Bu Dian bahwa wabah tidak serta-merta, selalu yang negatif gitu ya. Ada hal positif, kata orang bilang ambil hikmahnya gitu ya, terhadap kejadian yang ada dan hikmah itu harusnya memberikan satu hal baru gitu ya, Bu Dian ya. Nah, saya kemarin sempat, apa namanya, cari-carilah informasi, kenapa saya harus mendatangkan, Bu Dian itu sendiri gitu ya. Dan saya melihat bahwa ada hal yang sebenarnya saya masih membutuhkan gitu ya, cerita-cerita dari sosok yang belum saya pernah ceritakan atau belum pernah saya hadirkan, yaitu seorang guru gitu ya. Bahwa saya ingin mendengarkan langsung bahwa bagaimana, guru hingga saat ini dan juga bagaimana guru yang harusnya gitu ya, bisa memberikan apa namanya, kontribusi terhadap bangsa ini kaitannya dengan pendidikan anakku sendiri. Namun sebelum ke situ Bu Dian, mau tanya, ini kenapa memilih menjadi guru atau menjadi seorang guru nih, Bu Oke. Dian? Ah hah.
Sebenarnya harapan itu cita-cita ya, kalau zaman dulu tuh kebanyakan anak kan Oh cita-cita ini pengen jadi dokter, jadi pilot gitu ya. Tapi saya sudah heeh, punya cita-cita untuk menjadi guru atau mungkin itu juga ada di darah keluarga kami karena ibu saya itu oke, keluarga besar, 10 bersaudara mhm. dan, dari 10 itu 9 guru semua. Jadi, Oh ya? meskipun meskipun orang tua tidak pernah mengharapkan saya untuk mengikuti jejak ibu menjadi guru, Heeh. tapi ya akhirnya kebawa ke sana, yaitu destiny-nya ke sana. Dan saya Oh, pikir oke. ketika saya benar-benar terwujud mimpi saya, Mhm, harapan saya untuk menjadi guru, ya saya memang melihat menyenangkan ya. Di dunia anak-anak itu tidak pernah mhm, merasa bosan, di dunia anak-anak itu selalu ada hal yang baru. Setiap tahun ketemu mhm, murid yang berbeda-beda dan itu yang membuat, pekerjaan saya itu menjadi, mhm. selalu menjadi warna dalam hidup saya dan itu saya syukuri sungguh Wow. gitu. Wow wow. Guru itu mulia ya. Saya pernah lihat bahwa guru ini pahlawan tanpa tanda jasa. Maksudnya apa sih sebenarnya pahlawan tanda jasa itu, Itu bagi kalau seorang di luar BINUS guru mungkin ya Ibu Mas Dian? Haris ya. Ah hah, ah hah. Kalau kalau guru-guru yang honorer itu memang pahlawan tanpa tanda jasa, kalau di BINUS itu pahlawan dengan jasa. Karena kita dihargai sungguh ini sama BINUS ya, Oke, perhatian yang diberikan oleh BINUS untuk guru-guru luar biasa. Tapi mungkin, kenapa muncul ah, muncul istilah pahlawan tanpa tanda ya, jasa, karena memang ya. pekerjaan menjadi guru itu tidak tidak cuman sekedar menyiapkan Mhm, anak didik untuk mhm, pandai, mhm, menjadi pandai, mhm, punya knowledge mhm, yang baik, mhm. tapi yang Ya, paling berat, yang paling challenging-nya itu adalah menyiapkan mhm, anak didik untuk punya karakter yang baik. Jadi mhm, artinya, mhm, masa mhm. depan suatu bangsa itu benar-benar ditentukan oleh seberapa dedicated guru, seberapa Ya, passionate guru, seberapa ya, compassionate guru terhadap murid-muridnya. ya, Jadi kalau, iya, kemudian bangsa kita ini agak agak semrawut gitu ya istilahnya, ya mungkin karena mhm. memang kita butuh lebih banyak guru yang tahu betul bahwa tugas guru nggak hanya menyiapkan anak didik untuk pintar, tapi juga berguru Mmm, yang baik, oke. yang punya karakter dan seterusnya, gitu. Dan hal itu yang mendorong Ibu harus menjadi seorang guru? Betul sekali. Sampai sekarang Oke, itu masih terus belajar Mas Haris. masih belajar ya, oke. Jadi menjadi pembelajar sejati ya? Betul. Betul ya, oke. Bu Dian ini adalah salah satu, apa namanya, guru yang punya dedikasi tinggi. Bagaimana beliau, bisa, tidak hanya menjadi anak itu pintar, tapi memberikan satu pemahaman tentang bagaimana bahwa siswa-siswi ini juga harus mempunyai karakter yang baik gitu ya kan, karena modal bangsa ini adalah bagaimana karakter, apa namanya, anak-anak kita itu sendiri gitu ya. Dan bicara tentang Budian juga bahwa memang, beliau juga aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat gitu ya. Dan salah satunya saya pengen dengar cerita juga nih bagaimana, Ibu Dian ini berusaha untuk membantu para petani salak di Sleman dalam meningkatkan hasil panennya. Nah, apakah itu menjadi salah satu penerjemahan bahwa seorang guru ini tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga memberikan nilai manfaat buat orang banyak, Bu Dian? Baik, jadi Mhm. ketika saya terlibat dalam lepas ini sebenarnya kumpulan, mahasiswa-mahasiswa dari berbagai universitas, dari Oke. ITB, dari IPB, dari Ah hah. UGM, dari Mhm, beberapa universitas mhm. swasta. Ya, Lalu sebenarnya ini bertolak dari, yang saya lihat sehari-hari karena kebetulan ibu saya mmm, setelah pensiun dari guru kan menjadi petani mhm. salak nih Mas Haris. Mhm, Lalu ibu mhm, mhm. saya ini dan beberapa tetangga-tetangga yang juga punya petani salak juga, itu biasanya Ya, mereka mengeluh ketika panen raya. Panen raya itu biasanya jatuh di bulan, Januari, Desember, Februari itu ya, panen raya. Jadi stok begitu melimpah, demand-nya kecil, jadi ya, harga salak langsung ya. turun. Nah, ketika harga salak itu turun drastis, kemudian banyak yang kemudian dibuang begitu saja karena memang petani kemudian, buat apa dijual karena ini, cuman Oh laku gitu, Bu? Rp1.000 ya, 2.000 perak yang, Oh ya? kalau di iya, kalau di di-compare, dibandingkan dengan Heeh. banyaknya uang yang harus keluar untuk mendatangkan pupuk kompos dan sebagainya itu nggak cucuk istilahnya gitu. Lalu, Oh, oke. mahasiswa-mahasiswa ini kemudian kita, berangkat dari masalah ini kita bilang, "Oke ini daripada salak yang kemudian pada saat panen raya ini dibuang begitu Mhm, saja,
ini harus dimanfaatkan, diolah supaya menjadi Ya, bahan yang lain dan itu bisa ya. diperjualbelikan juga. Waktu itu salah satu produk yang sedang kita kembangkan itu adalah diolah menjadi cider. Jadi Oh, salak-salak yang iya. kemudian tidak laku di pasaran ini karena kemudian para pedagang itu akan ngambilnya yang bagus-bagus kan Mas Haris ya, yang layak Mhm, jual. Nah, yang tidak layak jual ini kemudian kita ambil, kemudian kita olah mhm, menjadi cider. Nah, ketika diolah mmm, menjadi cider kan itu kemudian bisa kita pasarkan di tempat lain. Jadi tidak ada salak yang terbuang. Jadi concern kita waktu itu adalah membantu petani salak untuk ya, bahwa eee ada pasca panen ini, sisa salak yang tidak laku di pasar ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk produk yang lain dan itu tidak harus dibuang begitu saja. Jadi, oke. awalnya begitu Mas Haris. Bagaimana peranan Ibu Dian pada waktu itu membantu para petani itu sendiri? Ya, Apa yang karena Ibu ada beberapa divisi di Lepas. Waktu itu saya memang ditarik di oh, divisi mhm, agri teknologinya. Jadi, yang mencari formula, mhm, komposisi dengan salak sekian kilo, kemudian dengan mhm. beberapa bahan lain akan menghasilkan cider yang dengan kualitas bagus itu seperti apa. Jadi, saya masuk ke Oh, divisi oke. risetnya itu, bersama beberapa Ah teman hah. dari ITB, beberapa teman Oke, dari oke, IPB gitu, Mas Haris. oke. Dan sekarang ini masih berjalan atau justru malah memberikan satu nilai manfaat dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya sebelumnya? So far malah, yang saya lihat yang sudah kita kan begitu kita mendapat formulanya itu Ah hah, kemudian kita bagikan ke ah para hah, petani salak, yang ah hah. masih melakukan itu hanya tinggal beberapa namanya, di daerah Ah Lempong. hah. Lempong itu agak lebih ke Mhm, utara lagi dari rumah saya. Sementara kalau yang di tempat kami, yang di mhm. desa saya itu sekarang malah mereka beralih karena tahu bahwa harga salak itu kemudian tidak menjanjikan, sekarang dirombak. Oh, Yang dulunya itu kebun salak, ini sekarang menjadi kebun cabe gitu mhm, ya, mhm, ditanam cabe, mhm. ditanam pepaya, ditanam Ya. singkong, jadi udah dirombak total. Oh, oke, oke. Wow, 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 ini menjadi salah satu hal yang mungkin menjadi perhatian kita bersama ya, Mhm. apa namanya, Bu Dian itu sendiri ya. Dan satu hal lagi, tadi ada cerita tentang bagaimana Bu Dian memberikan satu pemanfaatan terhadap masyarakat itu sendiri. Dan Bu Dian ini juga menjadi sesuatu yang spesial juga hari ini, bahwa beliau juga memberikan konseling untuk orang-orang yang memiliki gangguan Mhm. post traumatic Traumatic syndrome di syndrome. Bantul. Iya, itu Betul ya, sejak setelah bencana gempa gempa pada 2000. saat itu. Oh, Betul. apa yang Ibu lakukan pada saat itu, Bu? Pada saat itu, Bu? Atau Sebenarnya dengan saya tidak konseling punya seperti apa? basic counseling, Mas Haris, karena Ah hah, saya basic saya itu kan science ya. Saya ya, lulusan ya, dari FMIPA ya, UGM. ya, Nah, ya, waktu itu, ada satu dosen di Fakultas Psikologi yang kemudian, mhm, mhm, punya bertanggung jawab untuk program pengabdian masyarakat, lalu mhm, meminta mahasiswa-mahasiswa untuk menemani beliau, kita kita mhm, dikelompokkan menjadi beberapa grup. Jadi mhm, waktu itu yang mhm, di-training-kan, tugas saya, peran saya itu cuman dengerin aja, Mas Haris. Jadi kayak mmm, mereka stres setelah pasca gempa itu karena rumah ya, habis, segala sesuatu ya, habis, keluarga juga ada beberapa yang menjadi korban. Dan, yang dibutuhkan mereka itu cuman seseorang yang mau dengerin mereka curhat. Jadi istilahnya cuma sesederhana itu, mmm, Mas Haris. Jadi ya, tugas ya, saya waktu ya, itu yang dengerin mereka curhat, keluh kesah mereka gitu, mhm, ada di sana bahwa, mereka tidak sendirian. Nah, kebetulan, mmm, rumah saya juga, menjadi korban korban gempa ya, puji Tuhan kami mhm, tidak ada mhm, yang tidak ada yang mhm, apa, mhm, menjadi victim, mhm, tapi rumah kami juga hancur. Jadi ketika, saya mendengarkan keluh kesah dari mhm, warga di daerah Bantul itu, I can relate that ya, mhm, mhm, rasa mhm, rasa sedih ketika rumah yang sudah dibangun bertahun-tahun kemudian hancur begitu saja, mhm, itu saya juga merasakan itu, keluarga kami merasakan itu. Jadi, ya, waktu mendengar cerita mereka itu, kita sama-sama seperti senasib sepenanggungan. Dan ya tugas kami yaitu, kalau kalau menjadi konseling itu ya mendengarkanlah, menjadi telinga buat mereka dan juga mhm. memberikan hati kita bahwa kita peduli, gitu. Oh, oke, oke. Wow, pada akhirnya waktu itu sempat berapa lama, Bu, membantu mereka, Bu, untuk konseling, bencana gempa itu sendiri? Itu ada beberapa grup Mas Haris, jadi terlibat dalam grup post traumatic syndrome Mhm, FGD mhm, ini, mhm, ada banyak sekali. Jadi waktu itu saya cuma punya kesempatan satu kali
Ya, di satu sesi, karena hari-hari berikutnya itu diganti oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain. ya, Jadi ya. kita di-rolling lah istilahnya begitu ya. Karena memang dalam satu hari kita mendengarkan cerita dari beberapa orang itu juga sometimes, karena saya juga mengalami itu jadi kayak saya ketarik juga gitu, jadi ikutan sedih. Ini malah jangan-jangan saya yang harus di-counseling Emosionalnya juga. dapat ya, Bu. Iya. Iya, jadi akhirnya itu sebabnya kemudian kita dibatasi setiap kali ada one on one session, kemudian ada juga dalam bentuk FGD yang bersama-sama dalam kelompok. Kalau yang butuh Mhm. butuh konsultasi yang lebih personal itu one on one gitu ya. Lalu hari berikutnya Iya, nanti ada iya. mahasiswa lagi yang lain untuk membantu Mhm, seperti itu. mhm. Wow, 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 ini luar biasa nih Bu Dian ini. Saya tadi sempat, kenapa saya coba tadi menyampaikan ya beberapa hal apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Bu Dian itu sendiri. Kalau saya lihat di sini adalah benang merahnya bahwa Bu Dian ini bukan hanya sekedar sosok seorang guru, tapi mungkin lebih dari bahwa guru itu tidak hanya sekedar fungsinya sebagai mengajar, mendidik anak gitu kan, tapi guru itu harus juga mempunyai jiwa-jiwa yang tadi disampaikan oleh Ibu, bagaimana bisa memberikan manfaat. Apakah demikian, Bu, guru itu? Atau memang ini menjadi satu momentum saja gitu? Atau memang tidak semua guru bisa melakukan hal seperti itu, Bu? Bagaimana menurut Harusnya Ibu? bisa ya, Mas Haris ya. Mhm, Jadi mhm, dalam cerita-cerita sehari-hari itu guru harusnya mhm, bisa menggunakan pengalaman-pengalaman pribadinya untuk mhm, menjadi role model buat murid-murid. Jadi saya bersyukur mhm. dengan begitu banyak pengalaman yang saya alami Ya, ketika ada ya, gempa, ya. kemudian ketika Mhm, kita panen rayanya gagal, kita mhm, rugi mhm, dan sebagainya. Dan mhm, bagaimana kita selalu punya optimisme ya bahwa segala sesuatu mhm. harus bisa diatasi, kita bisa stand up lagi dan sebagainya. Iya. Itu cerita-cerita seperti itu bisa di-share-kan di dalam kelas dan anak-anak itu begitu menikmati ya ketika mereka tahu Mhm. kehidupan personal gurunya dan itu menjadi sesuatu yang real. Jadi Iya. nggak cuman ngomong tapi kita mengalami sendiri. Sesuatu yang kita alami Mmm, sendiri kemudian kita sharing-kan ke murid-murid di dalam kelas bahwa ketika kita ngomong oke, don't give up. Semua setiap orang pasti punya masalah. Tapi kalau kita tidak pernah menunjukkan cerita kita bahwa coba tunjukin Miss don't give up itu gimana. Nah, saya punya nih cerita don't give up itu gini. Saya pernah kena gempa, saya pernah iya, iya. ibu saya panen raya yang penjualannya tidak sebanding dengan hasil waktu kita beli pupuk kandang yang bertrek-trek itu. Ah hah. Saya pernah mengalami sakit yang berkepanjangan, but again, don't give up. I've been there. Mmm, Jadi ketika mhm. kita bilang sama murid seperti itu dan kita juga mengalaminya, murid akan lebih percaya, murid akan lebih, oh yeah, Miss Dian do that. So why don't we just also do the same thing gitu. Dan harusnya seperti itu, Bu, untuk bisa menyampaikan bahwa kepada anak-anak bahwa cerita-cerita yang memang the real stories ya, Betul. ibaratnya begitu ya, yang Iya. yang memang akhirnya dia merasakan bahwa, wah ini, dan langsung pelakunya yang menceritakan gitu ya. Apakah Mm-mm. gini, banyak guru ya, ya pengajar gitu yang dia mungkin, kaya akan ilmunya, tapi dia tidak bisa menceritakan gitu ya kepada anak didiknya mungkin ya, atau enggak juga, dia tidak bisa menyampaikan dengan baik sehingga anak didik merasa bahwa tidak mengerti atau tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nah, apakah yang disampaikan oleh Bu Dian dengan caranya seperti itu menjadi salah satu apa ya, cara ya bagaimana bahwa menyampaikan kepada anak-anak ini ya memang harus seperti itu, begitu Bu? Atau bagaimana Bu? Betul, lebih mengena Mas Haris kalau saya lihat ya dari Oh, tahun ke oke, tahun oke. setiap kali saya melihat masalah anak-anak itu biasanya mostly itu kan anak-anak Mhm, merasa capek, mhm, banyak mhm, tugas, stres mhm. karena ada assessment gitu ya, dan itu Iya, wajar. iya. Semua murid Mmm, mengalami itu. Tapi mhm, ketika kita mencoba untuk encourage mereka, mencoba untuk memotivasi mereka, mhm. dengan real life yang pernah kita alami, itu buat mereka lebih lebih mengena. Jadi banyak sekali murid saya itu kalau komen sama saya Mas Haris, Ah hah, sampai sekarang ya bahkan murid-murid saya sudah ada yang jadi dokter, sudah ada yang ah hah. jadi pengacara, udah jago-jago lah, ada yang pilot dan sebagainya. Itu kalau mereka Wow. cerita sama saya, ingat sama saya itu ceritanya Miss Dian, waktu Miss Dian dulu ngajar saya, yang saya ingat dari Miss Dian adalah cerita kehidupan Miss Dian, bukan kimianya. Gitu. Jadi Oh ya? waktu mereka bilang gitu, terus lalu apa dari cerita yang saya kehidupan saya apa yang menarik buatmu? Saya belajar dari situ, Miss Dian.
Dari hidupnya Miss Dian saya belajar bagaimana saya menjadi orang yang ulet. Dari ceritanya Miss Dian saya belajar bagaimana menjadi orang yang tidak mudah menyerah. Dari ceritanya Miss Dian saya belajar untuk mensyukuri bahwa saya punya tubuh yang sehat, tidak sakit-sakitan seperti Miss Dian. Seperti itu. Jadi ketika kita ketemu murid itu, berapa persen sih murid saya yang akan ingat semua pelajaran kimia yang saya kasih, tapi mereka akan selalu ingat dengan pesan-pesan moral yang saya sampaikan di dalam kelas gitu. Oh, oke. Saya teringat begini, dengan apa yang saya lakukan ya Bu ya, di setiap hari. Kebetulan saya juga di dunia komunikasi, di dunia branding juga gitu ya. Bagaimana sebenarnya kita bisa engage dengan apa namanya audience atau customer kita gitu ya. Salah satunya sekarang ini yang memang kita lakukan adalah bagaimana kita membangun storytelling, Bu. Menjadi storyteller yang baik gitu ya, bukannya sekedar berpromosi atau bertestimoni, karena testimoni pasti kecap pasti nomor 1 semua gitu Bu ya, tapi itu kan tidak real, bisa dibumbu-bumbui gitu ya Bu ya. Nah, filosofi dasar storytelling itu yang tadi Ibu Dian itu sangat saya gunakan dalam hal bagaimana saya berkomunikasi dengan customer atau dengan target market yang ingin saya sampaikan gitu Bu. Dan itu jauh lebih mengena dan orang lebih memahami dan pada akhirnya engagement-nya itu lebih kuat dengan kitanya Bu gitu ya. Nah, itu yang kita coba lihat, wah ternyata storytelling ini menjadi satu kekuatan dan mungkin ini menjadi salah satu caranya bahwa ketika kita bicara tentang apa namanya mempengaruhi atau menginfluence orang lain, bukan kita hebat, tetapi kita bercerita dengan apa yang kita punya dan kita merasakan, dan itu it works Bu gitu loh. Yang sekarang akhirnya saya kepikir, wah benar juga gitu yang disampaikan Bu Dian tadi, dan bahwa kembali ke mengajar, kebetulan saya juga dosen juga ya Bu ya, saya tidak mengajarkan mereka, tapi saya bercerita dengan dunianya yang ada, dengan real dunianya ada, dengan apa yang saya lakukan, itu lebih mengena loh Bu, dengan anak-anak. Dan saya pikir apa yang Ibu lakukan ini ternyata sepemahaman nih Bu dengan saya nih Bu. Memang apakah sekarang ini dituntut harus seperti itu ya Bu? Artinya begini, kan nggak semua orang bisa menjadi storyteller yang baik Bu. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana Ibu melihat hal itu? Ya betul, memang ya itu dia, saya sulit menjawab itu juga ya Mas Haris ya, kan sejak saya menjadi guru awal itu saya dari universitas ke secondary school itu tahun 2003. Dan sejak tahun 2003 itu ya memang punya kecenderungan bahwa saya selalu mengkaitkan apa yang saya berikan di kelas kimia itu selalu bisa dilihat bukan sebagai konsep yang complicated ya, tapi ada cerita kehidupan di balik itu. Jadi kadang-kadang saya juga cerita sama anak-anak juga tentang tentang periodic table of elements misalnya ya, sistem periodik unsur. Di dalam sistem periodik unsur ini ya kayak kehidupan kita lah. Anak lahir sebagai anak yang kemudian menjadi remaja itu transition metal, kemudian dia berdua menikah, dia menjadi diatomic molecule, kemudian menjadi noble gas. Jadi harapannya semua unsur itu jadi noble gas. Ya sama seperti kita. Hidup manusia itu untuk apa sih? Ya supaya kita ini suatu saat menjadi noble person. Kalau sudah jadi noble person, nah itu saatnya Tuhan bilang, oke, kamu sudah di ujung periodic table ini, saatnya kembali ke rumah Bapak. Ini. Nah, yang kadang-kadang cerita gitu Mas Haris yang lebih mengena ya buat anak-anak ya masuk ke dalam pikiran mereka, hati mereka. Betul Mas Haris tadi bilang bahwa storyteller ya. Ketika kita menceritakan kehidupan kita, kemudian kalau bisa mengkolaborasikan itu dengan konsep pelajaran yang ada di kelas, itu seolah lebih menyentuh personal life-nya mereka. Jadi ketika kita sudah berhasil menyentuh personal life-nya mereka, dan mereka merasa bahwa they got something from us as a teacher, itu akan lebih mudah untuk, ya betul tadi Mas Haris bilang, engagement-nya akan lebih nyata, attendance-nya akan lebih sempurna, anak-anak akan merasakan, aduh jangan sekarang ada kelasnya Miss Dian gitu. Nah itu yang seperti itu yang luar biasa lah itu. Saya dengar Miss Dian menjadi guru favorit di sekolah nih katanya. Waduh itu ya puji Tuhan lah ya. Saya nggak kebayang. Saya nggak kebayang, Bu Dian ini ngajar di kimia atau sains atau apa Bu? Kimia, betul. Kimia ya. Aduh Bu, kalau dulu guru saya seperti Ibu, waduh, buat saya mungkin kimia itu menjadi mudah Bu.
Dulu saya kalau pelajaran kimia kabur-kabur dengan 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 menjelimet sana sini segala macam. Saya pikir ini apa? Saya nggak mudeng gitu ya. Apa yang disampaikan karena terlalu rigid dosen guru itu menjelaskan gitu dan pada akhirnya aduh menjadi tidak menarik buat saya gitu. Tapi kalau misalnya waktu itu gurunya seperti Miss Dian, mungkin saya juga menjadi ilmuwan bukan jadi orang komunikasi nih, Bu. Oke, dan saya percaya, Bu, apa yang saya lihat, saya baca gitu ya, dengan apa yang cara Ibu bagaimana mengajarkan atau memberikan anak storytelling yang Ibu sampaikan gitu ya. Dan ini saya kelihatannya ini berhasil lah, Bu. Ibu juga bisa menghantarkan anak-anak di dalam Olimpiade Sains Nasional, ya, pesta sains, lalu juga di Asian Science and Mathematics Olympiad gitu. Bagaimana Bu ini bisa sampai ke arah sini Bu? Bisa cerita sedikit Bu? Anak-anak Oke, ini bisa baik. akhirnya ke sini. Satu Mas Haris, jadi itu bukan semata-mata hasil pekerjaan saya ya, tapi itu Ya, collaborative ya, work ya dengan ya, banyak ya, guru. setuju. Kita cuman mau channel ada beberapa anak yang memang gifted, talented, Mas Haris. Jadi Oke. di sekolah itu kita tidak bisa berharap bahwa semua punya kemampuan sama, punya ability sama. Ada yang Ya, superior, ada yang middle, ada yang agak ya, kurang, dan itu wajar-wajar saja. ya. Nah, ketika kita melihat anak-anak yang gifted, talented ini biasanya mereka punya energi lebih dan bisa di-challenge lebih. Nah, biasanya itu yang kemudian kita ikut Ya, sertakan dalam berbagai kompetisi. Nah, saya cukup intens ya mendampingi anak-anak untuk pertandingan-pertandingan kompetisi ini sejak tahun 2002 juga. Menariknya ya. itu adalah ada satu kebahagiaan ketika kemudian mereka lolos ya, waktu mereka lolos seleksi olimpiade dari tingkat kabupaten ke provinsi, provinsi ke nasional, itu kebahagiaan mereka itu dan orang tua mereka itu yang membuat kemudian nggak sia-sialah ya semua usaha yang sudah diberikan, ngelembur-ngelembur belajar. Waktu itu saya di Serpong itu kalau melatih tim olimpiade itu bisa sampai jam 7, jam 8 malam dan anak-anak nggak ada rasa capeknya. Saya Oh yang udah iya? mulai capek tapi Wow. anak-anak nggak ada rasa capeknya. Jadi kalau melihat Itu anak-anak karena masih Miss Dian. Itu karena Miss Dian. Iya, saya yakin. ya ayo masih ada soal nih, pokoknya kita selesai sampai sampai soal nomor 50 ya Miss. Oke, baik, oke, kita kerjakan. Jadi mereka yang kemudian memotivasi saya juga untuk terus memberikan yang terbaik buat mereka ya. Dan lagi ya puji Tuhan segala prestasi anak-anak itu kalau saya boleh lihat tidak serta-merta hanya karena saya ya, tapi itu kolaboratif work. Anak-anak yang saya latih di tim itu juga tidak semuanya murid saya, beberapa adalah murid dari guru-guru yang lain yang tidak saya pegang, dan itu sudah pasti ada kontribusi dari guru-guru tersebut di dalam kelas juga untuk mereka. Ya, ya, ya. Nah, yang pada akhirnya ini yang menjadi semangat Ibu ya, bahwa apa yang Ibu lakukan dalam cara Ibu mengajar dan akhirnya bisa memberikan satu kebahagiaan buat anak-anak. Ya bicara tentang pintar atau tidak ini kan relatif ya Bu ya. Pasti anak-anak semua pintar gitu ya. Tapi tadi ada satu kebahagiaan yang membuat anak-anak merasa termotivasi dan juga memberikan satu nilai. Wah, ini akan luar biasa gitu ya. Nah, bicara itu Bu, bagaimana Ibu bisa memberikan satu kesempatan ya. Kan memang tidak semua anak-anak ini mendapatkan kesempatan yang sama gitu ya. Bagaimana Ibu bisa melihat bahwa jangan sampai juga gini, ya pasti dunia anak-anak ini kan dunia hal yang mungkin dia juga pingin gitu ya. Kok saya seperti ini dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih anak-anak sekarang ini Bu ya, dari pengalaman Ibu mengajar menghadapi anak-anak gitu ya. Apakah hal-hal yang hal seperti itu masih terjadi atau dunia anak sekarang ini sudah berbeda? Bagaimana Ibu melihat kondisi anak sekarang ini Bu? Terutama anak didik ya. Memang grid-nya tidak seperti dulu ya zaman-zaman kita sekolah ya. Kalau saya ingat zaman kita sekolah itu kita begitu mandiri, peran guru itu bisa dibilang
tidak sebesar sekarang. Ya, Orang ya, tua kita juga tidak se-concern orang tua zaman sekarang terhadap anak-anaknya yang begitu peduli terhadap pendidikan anak-anak. Itu ya, dilepas gitu betul. aja, mau belajar syukur, nggak belajar ya wes gitu kalau ibu saya dulu gitu ya. Betul 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 Jadi, betul. mentalitas kita juga memang berbeda dibandingkan dengan mentalitas anak-anak zaman sekarang ya. Anak-anak zaman Ya, sekarang ya. lebih rapuh, saya boleh bilang ya. Mmm, mmm, Mereka mmm, lebih, lebih mudah untuk terprovok dengan kondisi yang tidak menyenangkan dalam hidup mereka. mmm, mmm, Mereka mudah menyerah gitu ya. Nah itu mmm, sebabnya mmm. memang, kadang ya itu Mas Haris dengan menggunakan Ya, cerita kehidupan saya dulu, zaman saya sekolah, zaman saya kecil, itu mmm, membuat perspektif baru buat anak-anak bahwa, apa mmm, yang mereka terima saat ini tuh jauh lebih baik, jauh lebih, mhm, mhm, mhm. lebih kondusif ya untuk mereka harusnya tidak punya alasan untuk tidak Ya, berhasil, tidak punya alasan untuk tidak sukses. Karena semua ya, fasilitas disupport sama orang tua, semua fasilitas ya, disupport sama ya, negara bahkan ya. ya, Jadi, ya, ya, harapan untuk anak-anak bisa lebih berkembang itu harusnya lebih lebih baik lagi di zaman sekarang. Nah, itu sebabnya mhm, yang perlu dibangun dari anak-anak zaman sekarang adalah mentalitas itu, mentalitas yang punya grit yang bagus ya, yang punya ya, punya ya, ketahanan yang bagus. ya, Jadi dalam ya. situasi sesulit apapun, tantangan yang mereka hadapi itu tidak sebesar tantangan yang dulu zamannya saya sekolah gitu, gitu. Betul betul. Ya memang udah zamannya begitu ya, Bu, ya. Karena kan juga anak dipengaruhi juga pasti lingkungan gitu ya, eee eee, bahkan apa namanya, zaman gitu ya, yang akhirnya juga ini mempengaruhi semua gitu ya, Bu, ya. Tantangan tantangan seperti ini apa yang apa namanya, menurut Ibu ya, yang harus kita lakukan? Artinya gini, Ibu tadi udah menyampaikan bahwa anak ini pendampingannya sekarang luar biasa segala macam gitu, nggak bisa dilepas. Nah, berarti kan ini tantangan kita sebagai pendidik begitu ya, Bu, ya? Bagaimana kita menghadapi itu? Bukan berarti mungkin tadi cerita Ibu atau cerita kita zaman dulu segala macam akhirnya kita terapkan, pasti mungkin nggak bisa karena zaman udah berbeda Betul. gitu. Nah, kita sebagai pendidik, tantangan apa untuk bisa apakah memang kita harus akhirnya merubah cara kita, lalu juga merubah bagaimana pandangan kita, dan justru kita harus menyesuaikan mereka, bukan mereka menyesuaikan kita gitu. Bagaimana Bu melihat hal ini? Betul, betul Dengan betul Mas Haris. Jadi memang fleksibel tentunya. ya, eee, yang saya lihat itu adalah, Mhm, saat ini ketika ada perubahan, apalagi setelah zaman pandemi ini ya Mas Haris ya, ya, apa, intensitas kita untuk ketemu murid itu kan, hanya sebatas layar monitor, iya tidak bisa betul. menyentuh langsung ya. Padahal, Iya, iya, anak-anak zaman sekarang itu mereka punya mereka lebih, lebih merindukan istilahnya ya, sentuhan ya, mhm, sentuhan baik itu mhm, sentuhan mhm, lewat verbal ataupun bahkan mhm, sentuhan fisik ya. mhm, Saya melihat bahwa anak-anak merasa merasa tenang, merasa merasa dihargai, merasa mhm, homey, itu ketika mhm, mereka ada masalah, meskipun ya kadang-kadang ya itu namanya anak zaman sekarang yang masalah kecil gitu, jadi seolah-olah kayak luar biasa sampai nggak mau hidup gitu, itu banyak loh kayak gitu loh Mas Haris ya. Yang zaman betul saya, "Ya betul ampun betul. Nak, zaman Makan saya punya masalah kayak gitu mah nggak ada apa-apanya," gitu kalau saya ngomong dalam hati ya. betul betul. Tapi memang Iya lagi, iya. kita nggak bisa Mhm, seperti Mas Haris tadi bilang, kita nggak bisa berharap bahwa anak-anak akan mhm, punya, mhm, mentalitas yang sama seperti zaman kita dulu sekolah. iya Jadi betul. yang saya lakukan pendekatan personal seperti itu yang kemudian, Mmm, membuat anak-anak tahu bahwa dirinya berharga, bahwa dirinya itu, eee, apa, diperhatikan ya, mhm, diperhatikan tidak hanya di mhm, dalam rumah oleh keluarganya, orang tuanya, tapi mhm, juga di sekolah oleh teman-temannya, oleh gurunya. Nah, mhm. perasaan dihargai inilah yang kemudian, membuat mereka menjadi belajar juga untuk Iya, menghargai yang lain, untuk being oke. respectful to others gitu. Mmm, mmm, Memang, seperti Mas Haris tadi bilang, kita nggak bisa challenge anak-anak zaman sekarang itu seperti dulu zaman guru-guru kita challenge kita. mhm, mhm. Sekarang ini tantangan guru itu lebih banyak ke pembentukan karakter Mas Haris. Ya, Bukan bukan ke knowledge ya, karena anak-anak sekarang tuh pinter-pinter Mas Haris.
zamannya saya SD itu kayaknya saya baru bisa baca itu kelas 1 mungkin ya. Kalau sekarang tuh anak TK aja udah bisa Iya, baca gitu ya. betul betul. Artinya memang, pendidikan itu lebih lebih progresif, Mhm, anak-anak itu dalam usianya yang lebih muda itu sudah tahu lebih banyak hal, mhm, akses informasi juga lebih banyak buat mereka saat ini. Zaman kita dulu kan nggak ada internet, sekarang wah kemana mana mau cari sendiri bisa. mhm. Artinya, membekali otak mereka itu sekarang kalau menurut saya ya, ini pendapat personal, itu Ya ya. less important in comparison to, Mhm pembekalan terhadap karakter mereka. Jadi mhm. bagaimana mereka menghargai waktu, bagaimana mereka menghargai lingkungannya, bagaimana mereka menghargai dirinya sendiri, orang Mhm. tuanya, keluarganya, gurunya. Nah, itu yang menjadi tantangan terberat guru zaman sekarang kayaknya. Wah, ini BINUS nggak salah nih memilih Miss Dian sebagai BINUS Star of Excellence. Sekali lagi selamat. Aduh, terima kasih. Itu menjadi salah satu pertimbangan kita, ingin menghadirkan Miss Dian gitu ya. Sekali lagi apa yang tadi Miss Dian sampaikan, tergambar lah ya bahwa sosok seorang guru itu adalah segalanya dan justru kita harus agile ya bagaimana guru juga bisa melihat anak-anak ke depan seperti apa dan lain sebagainya dan cara-cara tadi saya pikir ini menjadi sesuatu hal yang menarik ya mungkin juga menjadi inspirasi buat kita semua dan saya sangat setuju Bu Dian atau Miss Dian ini menjadi salah satu guru terbaik di BINUS gitu ya Jangan dan saya bilang begitu pikir Mas, banyak yang lebih baik dan loh. dan saya pikir apa namanya ini menjadi inspirasi lah buat kita semua gitu ya karena memang apa namanya setiap orang pasti punya punya sisi lainnya gitu ya dan saya dapatkan sisi lain dari cerita-cerita Miss Dian itu sendiri ya. Eh, Apakah ini juga menjadi salah satu penerjemahan empowering-nya Miss Dian nih? Karena kan kita bicara bahwa bagaimana kita ingin memberikan kontribusi buat bangsa ini, bahwa ternyata apa yang dilakukan ini juga ujung-ujungnya kan kita bisa memberikan manfaat gitu ya, pemberdayaan masyarakat gitu ya. Masyarakat bisa macam-macam tadi kan, mulai dari di desa sampai dengan anak-anak didik di kota gitu ya, dimanapun berada, ya sudah empowering yang dilakukan gitu ya. Apakah apa yang dilakukan sama Miss Dian ini menjadi salah satu penerjemahan empowering yang ada gitu, Miss Dian? Betul Mas. Hmm. Jadi, saya tuh dalam 1 tahun itu Tuhan memberikan kepercayaan untuk, Hmm. kalau di Bekasi sekarang berarti range-nya itu sekitar, eee, 50 anak untuk saya pegang dalam satu Hmm. tahunnya. Kalau dulu di Serpong lebih Oke. banyak lagi bisa sampai 100, Ya, 200 anak ya saya pegang dalam ya, 1 tahun. ya. Lalu kalau cuma saya, masuk kelas ngajar kimia, tidak Mhm. memberikan, value yang lebih buat anak-anak, lalu Mhm. apa guna saya? Apa manfaat saya untuk pembangunan bangsa ini? Ya. Karena yang saya percaya adalah dari dalam 1 tahun itu 50 anak yang saya pegang, 100 anak yang saya pegang itu suatu saat akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa Indonesia, bahkan calon-calon Ya. pemimpin dunia. Mhm. Dan kalau kita mendidik mereka untuk menjadi pemimpin, leader buat foreign nation, ya kita Ya. harus pastikan bahwa nanti suatu saat mereka akan menjadi pemimpin yang baik, Mhm. pemimpin yang punya empati, pemimpin yang punya kepedulian terhadap rakyatnya, atau Mhm. kalau misalnya dia menjadi pemimpin dalam satu perusahaan, berarti punya pemimpin yang punya kepedulian terhadap Ya. employee-nya, dan itu ada di beban saya. Maka Ya. saya tidak mau menjalankan tugas saya sebagai guru itu cuma sekedar ini profesi, masuk Ya. kelas ngajar selesai pulang selesai. No, ada beban lain, ada tugas lain yang lebih lebih dari itu. Dan saya mencoba untuk mengejawantahkan itu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus bahwa Ya. lagi keberhasilan saya adalah ketika saya mendengar 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang murid-murid saya itu kemudian menceritakan bahwa sekarang dia menjadi satu pemimpin perusahaan ini, perusahaan itu, sudah bekerja di Google, sudah menjadi Mhm. profesor di salah satu universitas di US. Dan yang mereka lakukan saya selalu tanya, "Apa yang kamu lakukan di sana?" Setiap kali saya mendengar bahwa yang mereka lakukan itu adalah hal-hal yang baik, saya merasa Mhm. terima kasih Tuhan, berarti saya selalu berdoa saya tidak mengecewakan Tuhan. Karena buat saya menjadi guru itu adalah panggilan hidup. Ya. Ada tugas mulia yang harus saya emban di situ.
Kalau saya Ya. gagal, ya lebih baik saya tidak usah menjadi guru, karena ada banyak murid yang itu menjadi future leader in their own pathway ya, gitu. Ya, ya, ya. Wow, ini Miss Dian ini kayaknya buat anak-anak didiknya ngangenin ya. Sampai tadi mungkin udah tahu anak-anaknya di mana segala macam. Wah, luar biasa nih. Pasti ada kekuatan lain nih anak-anak yang sudah sukses itu tetap masih mengingat Miss Dian sebagai salah satu gurunya yang luar biasa. Hopefully sih Saya jadi inget pelajarannya ya Mas Haris ya, pelajaran hidupnya. Kalau Miss Dian dilupakan nggak apa-apa. Oh, oke. Oke, ya saya pikir luar biasa. Ada hal yang apa namanya, nggak semua orang mengingat, gurunya masing-masing, tapi mungkin ada kekuatan lain di, luar yang akhirnya mereka selalu kangen sama Miss Dian. Saya jadi penasaran, Miss, filosofi hidupnya Miss apa sih? Sehingga, tadi apa yang disampaikan itu, menurut saya sih luar biasa gitu, nggak semua orang bisa menyampaikan itu. Apa sih filosofi hidupnya? Ya, saya selalu saya berawal dari keluarga Katolik yang taat, ibu saya Mhm, seorang Katolik yang taat. mhm, Salah satu mhm, kakak saya juga menjadi salah satu rohaniwan ya, mhm, Jesuit. Dan mhm, saya look up from them ya. Saya belajar banyak dari ibu saya, dari kakak mhm. saya, dan apa uh, yang saya lihat adalah segala sesuatu dalam hidup itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya saya selalu Ya, bilang bahwa et maiorem Dei gloriam. mhm, Karena apa? Prestasi apapun yang ada di dalam hidup saya atau yang tercermin lewat murid-murid saya, mhm, itu bukan serta-merta karena Miss Dian hebat, bukan mhm, serta-merta karena Miss Dian luar biasa, itu lebih karena Tuhan mengizinkan saya mhm. untuk dipakai sebagai alatnya buat apa menunjukkan karyanya di dalam Ya. dunia ini. Jadi saya selalu bilang kalau apa murid-murid bilang Miss Dian, wah apa Miss Dian keren, saya bilang no, Miss Dian mah biasa aja, yang keren itu yang di atas saya gitu. Oke. Gitu. Jadi segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, Mas Haris. Jadi sama seperti saya menjalankan tugas saya sebagai guru itu ya, ini adalah wujud saya mensyukuri hidup saya dari yang Tuhan berikan untuk saya dengan cara saya melayani anak-anak saya dengan tulus, melayani murid-murid saya dengan tulus, melayani kolega saya dengan tulus karena sebagai ungkapan syukur saya terhadap apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya. Waduh, saya jadi terenyuh dengan apa yang disampaikan sama Miss Dian. Jadi saya pengen masuk kelasnya Miss Dian nih. Aduh, ini luar biasa. Hari ini saya senang banget gitu punya cerita lain dari apa namanya dari beberapa podcast yang saya lakukan gitu ya, dan banyak hal yang saya juga pelajari dan juga ada tadi ya apa yang saya sampaikan juga tadi ternyata juga apa yang saya lakukan ternyata juga apa menjadi salah satu caranya Miss Dian untuk bisa melakukan sesuatu yang akhirnya berhasil juga gitu ya. Dan tadi bagaimana menyampaikan pesan-pesan tidak serta-merta harus memang secara teknikal gitu ya, menyampaikan itu, tapi bagaimana kita bercerita itu menjadi salah satu hal yang sangat berhasil untuk hal itu gitu ya. Ya saya sederhananya bagaimana kimia diceritakan dengan cerita yang mudah. Nah, itu kan nggak mudah gitu. Yang saya tahu belajar kimia itu susah gitu ya. Nah, itu yang menjadi menariknya gitu ya, apa namanya, tentang Miss Dian itu sendiri. Miss, aduh ini benar-benar kita harus cerita berikutnya nih, atau kita bagian kedua deh. Bagaimana caranya supaya kita bisa ngobrol lebih banyak lagi tentang hal-hal ya seputar anak-anak, seputar dunia pendidikan gitu ya, dan juga bagaimana tantangan-tantangan ke depan ya, apalagi di situasi pandemi, pasca pandemi ini seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu juga punya cerita-cerita yang menarik saya pikir gitu ya, dan saya melihat dari Miss Dian ini selalu berpikirnya panjang nih gitu ya. Saya pikir pasca pandemi ini pasti punya hal-hal yang sudah dipikirkan bagaimana tadi tantangannya bahwa mengajar anak sekarang ini yang hanya dengan media apa namanya satu kotak ini itu kan menjadi tantangan tersendiri kan ya. Betul. Nah, saya pikir juga Miss Dian punya rumus-rumus bagaimana supaya engagement tadi bisa terjadi seperti halnya kita bertemu gitu ya. Baik, thank you sekali Miss Dian. Terima kasih sekali. Banyak inspirasi saya pikir ya, mudah-mudahan nanti setelah apa namanya podcast ini terbit banyak hal yang bisa didapatkan dan juga menjadi apa pemikiran-pemikiran lain gitu ya yang bisa didapatkan oleh para apa namanya pendengar atau pemirsa itu sendiri. Terima kasih. Saya pikir sehat Terima selalu. kasih Mas Haris. Salam buat keluarga, salam buat Jogja.
Ya, selalu sehat dan bahagia katanya ya, supaya imun Iya, juga tetap terjaga selalu ya. happy, betul. Thank you, terima kasih, Terima kalau gitu kasih saya Mas close Haris sudah podcast ini. diundang ke podcast ini. Sehat selalu buat Mas Haris dan semua Thank teman-teman ya, thank Miss you. Bella juga.